Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi ya. Di pembahasan kali ini tuh saya masih mau bahas Redford. Sebenarnya ya teman-teman ya, saya tuh udah malas. Kalau untuk bahas Redford tuh udah malas ya. Satu sisi sudah tidak ada yang menyerang saya lebih enak diserang sih sebenarnya ya. Rindu saya tuh dengan backdung yang kemarin udah nyerang-nyerang saya. Habis itu mereka ketipu. Itu yang serunya di konten ini. Tapi udah beberapa hari ini itu konten mengenai Redford tuh udah nggak asik gitu ya. Ya dramanya udah habis gitu. Korbannya udah pada sadar gitu. Terus tidak ada lagi yang apa istilahnya ya. Ya menghujat lah. Tapi ini ada satu hal yang membuat saya bergairah untuk ataupun semangat lah ya buat konten gitu ya, karena ada pengumuman. Oke, pengumuman yang diinformasikan oleh, di sini sih tulisannya Heart of Hope Indonesia gitu ya, dari beberapa leadernya ternyata gitu ya. Nih pengumuman yang ini nih ya, di sini juga ada tanda tangan dari beberapa leadernya. Pertama ada ini Pak Polisi ya, Pak Polisi Pitra, yang ya di Heart of Hope itu. Ya kalian tau lah ya, buat kalian yang paham Redford, baik itu dari haters maupun dari pemain dari Redford ataupun member Heart of Hope yang katanya dulu juga mementori Panda tuh. Nggak tahu saya ya. Terus di sini ada satu orang lagi namanya Tono. Gitu teman-teman ya. Nah, dan juga beberapa tanda tangan lain yang ada di bawah. Oke. Tapi nih, sebelum saya membahas tentang surat ini udah jelas cuci tangan, pembodohan yang ditandatangani oleh beberapa leader. Gitu. Sebelum itu saya mau kasih pengantar dulu lah. Kasih pengantar untuk kalian agar nyambung ya. Yang akan saya bicarakan di konten ini itu agar nyambung gitu. Oke, sebelumnya ini untuk Redford dan Heart of Hope yang mengafiliasikan Redford itu udah masuk entitas ilegal. Artinya apa? Tanpa izin. Ya, bodong. Dari segi aplikasinya, Redford, dan juga Heart of Hope yang mengafiliasikan Redford itu sudah dihentikan lah kegiatannya secara tabel dari Satgas Waspada Investasi. Oke, artinya apa? Ini investasi bodong. Oke, investasi bodong teman-teman. Oke, udah sampai situ aja tuh saya pengantarnya. Oke, kita lanjut nih ke pembahasan mengenai surat ini. Oke, ini untuk orang awam supaya kalian itu tidak terjerumus lagi ke ponzi yang seperti ini, penipuan kayak gini. Udahlah. Ya, apapun modusnya untuk ke depan, entah itu mining, entah itu trading lagi, entah robot trading, nonton video, pembangkit listrik, terus sewa-sewa mesin antah berantah, supaya nggak terjerumus lagi. Itu tujuan sebuah konten. Ya, kalau ada yang bilang saya nyari view, nyari AdSense, ya udah jujur. Masih lebih baik saya nyari AdSense menyelamatkan orang dari tipu-tipu ketimbang tuh leader ponzi kalian nyari makan, nyari uang dengan cara menjerumuskan orang ke penipuan. Artinya apa? Dia juga penipu. Dapat untung dari rabat gacor. Skema ponzi investasi piramida kok. Pahami itu ya teman-teman ya. Biar kalian itu nggak
terjerumus dan dibodoh-bodohi lagi. Ini ada satu surat ya, sebenarnya ini saya dapatkan surat ini tuh dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris saya dapatkan. Dan juga ada beberapa tanda tangan yang sudah saya jelaskan seperti yang di tadi. Terus di sini ada juga saya dapat surat ini pakai bahasa Indonesia. Jadi saya milihnya yang bahasa Indonesia aja. Untuk teman-teman itu lebih enak, lebih paham, saya juga enak juga menyampaikannya. Karena kalau pakai bahasa Inggris, ya susah gitu ya, agak susah sih. Saya bukan bule, bukan bule ROBD gitu. Oke lah ya, udah selesai bercandanya ya. Pertama, di atasnya itu ya, judulnya itu ya, kalian bisa baca tuh. Heart of Hope Indonesia. Oke, jadi surat ini dari Heart of Hope Indonesia. Nah, di sini, di dalam ini kan membahas Redford nih. Saya yakin Heart of Hope yang ada, yang ngirim surat ini, itu adalah Redford yang ada di entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Sebetulnya, untuk Heart of Hope ini itu ada di mana-mana, banyak. Bahkan internasional, artinya ada satu dunia. Ada satu dunia, teman-teman. Tapi saya yakin dan juga konten kreator yang lainnya juga membongkar. Teman-teman saya kayak Bang Anggi, Pak Chandra Teja, Pak Roy Sakti, Kak Kinan, Bang Elang, terutama juga saya dan yang lain. Kami sangat yakin Heart of Hope ya yang mengafiliasi Redford itu mengambil nama Heart of Hope gitu. Jadi ini ya, didompleng aja gitu ya, dicuri namanya. Oke lah, kepanjangan. Oke, kita bahas. Di sini pernyataan sikap. Oke, kita baca ya. Kepada yang terhormat, ya, manajemen Heart of Hope. Artinya apa? Heart of Hope Indonesia yang mengafiliasikan Redford itu seakan-akan kayak mengirim surat ke Heart of Hope yang asli. Saya nggak tahu yang asli di mana. Ya memang benar yang asli itu bagi-bagi amal gitu. Tapi yang ini dicatut sepertinya yang Heart of Hope Indonesia. Buktinya udah masuk entitas ilegal karena melakukan penawaran investasi bodong ya, ilegal. Yang kedua, manajemen Redford. Ya, manajemen Redford di sini tulisannya. Oke, kita masuk paragraf 1. Jadi ini kan surat ini dari Pak Pitra polisi tadi, terus Tono yang membagikan sinyal tiap malam tuh ya. Ya, gitu. Di sini ya. Paragraf pertama. Ini ada sangkut pautnya dengan pengantar saya tadi. Kami, tim leader yang didukung oleh seluruh member yang ada di Indonesia, dengan ini menyatakan sikap tidak akan melakukan isi ulang dana maupun mengajak anggota baru untuk bergabung. Oke, itu kalimat pertamanya ya. Di kalimat pertama, oke, di sini dikatakan kami tim leader. Artinya apa? Tim leader dari Heart of Hope sekaligus jelas ya, leader dari Redford juga. Jelas. Oke. Kami itu maksudnya yang bertanda tangan tadi, yang ini nih. Oke, ada Pak Pitra, Pak Tono, dan yang lain. Bowo, Jakarta. Kami tim leader. Jadi artinya yang semua yang ada di sini, di tanda tangan ini adalah leader. Redford dari Heart of Hope. Oke, leader. Ini udah terang-terangan dia menyatakan ini dia adalah seorang leader. Terus di sini kalian bisa baca di CNN Indonesia. CNN Indonesia mengatakan gini, Polri akui tiap upline di investasi skema Ponzi berpotensi tersangka. Artinya apa? Pak Pitra ya yang katanya polisi, terus juga
Pak Tono yang membagikan sinyal, artinya dia leader dan itu jadi tersangka. Dan nggak logis ya. Artinya mereka salah karena mereka jadi tersangka. Ini udah cuci tangan, bos. Kemarin nyuruh orang bergabung ke Red Fort. Terus katanya mau menjerat hukum YouTuber yang menjelekin Heart of Hope yang mengafiliasikan Red Fort. Saya ngomong Red Fort ini bukan Heart of Hope yang sebenar-benarnya. Tapi Heart of Hope yang mengafiliasikan Red Fort. Dan itu udah masuk entitas legal. Jadi istilahnya di sini Heart of Hope ini anggotanya mempromosikan Red Fort. Itu kan udah jelas salah. Karena leader di investasi bodong skema Ponzi, ya paham sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Jadi tersangka. Gitu. Dan di sini kan dikatakan oleh CNN Indonesia Polri nyatakan tiap online di skema Ponzi berpotensi tersangka. Di satu grup, ya admin dari Red Fort itu sudah mengakui loh. Sangat mengakui Red Fort ini menggunakan skema Ponzi. Nanti saya tampilin lah di samping. Artinya apa? Di sini kata-kata pertama, kami leader. Leader. Artinya mereka tersangka. Yang bertanda tangan di sini. Udah, ini cuci tangan. Ya, kemarin ada yang bilang mau ajak YouTuber ke jalur hukum seperti saya gitu. Dan teman-teman saya. Artinya kalau mau ngajak saya ke jalur hukum, SWI mau diajak juga. OJK, Pak Tongam, dan media internet yang lainnya mau diajak juga. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut. Oke, kita ulang ya. Kami, tim leader yang didukung oleh seluruh member yang ada di Indonesia dengan ini menyatakan sikap tidak akan melakukan isi ulang dana maupun mengajak anggota baru untuk bergabung. Aduh. Kemarin gembar-gembor ngajak orang bergabung. Walaupun di kondisi withdraw ditahan, RDT dikunci, ngajak orang terus. Tidak mendengarkan kata-kata orang yang berpikir secara logika, terutama SWI. Ya udah menyatakan ini ilegal. Sekarang baru sadar, ini cuci tangan nih. Cuci tangan ya. Pakai sabun seharusnya gitu kalau cuci tangan. Cuci kaki, cuci muka, cuci rambut ya. Sikat gigi, terus bobo. Jangan cuma cuci tangan kayak gini. Terus, setelah mencermati perkembangan dan situasi psikologi semua member dengan adanya langkah-langkah sepihak oleh Red Fort yang berubah dan tidak konsisten sebagaimana fakta sebagai berikut. Nah ini saya mau bahas. Ini saya mau bahas terkait mentor Tono. Kemarin tuh di grup Red Fort dia kompor-kompori satu grup ya, kompori satu grup untuk nge-report channel orang yang mengingati orang jangan melakukan deposit. Lah ini dia sekarang baru sadar karena di sini ada tanda tangan dia. Sehingga dia nggak menyuruh orang untuk deposit. Artinya surat ini juga atas nama dia. Kemarin kami diserang, menyampaikan fakta, sekarang sadar bos. Dengan cara merendah diri. Artinya apa? Cuci tangan. Agar apa? Nggak dituntut sama bawahan. Inilah tujuan pembuat surat ini. Aduh ya Allah. Porce mana? Porce itu ya katanya dia mau nuntut saya pakai advokat, pakai pengacara. Mana bos? Nggak muncul-muncul sekarang. Malah Den ya udah keluar dulu dia dari grup tuh. Kabur lepas tanggung jawab atas pembodohan yang udah dilakukan di grup itu. Mana yang katanya mau nuntut saya? Porce, muncul lu ya. Nama akun lu
ngucik YouTube konten. Saya lihat konten lu, saya lihat komen-komen lu udah gak ada tuh, udah dihapus ya. Astagfirullahaladzim, kemarin nantangin saya nutup channel kalau bisa withdraw lah, sekarang Anda yang hapus komen Anda, malu gitu ya. Makanya tutup muka pakai plastik gitu. Kalau malu tutup muka pakai plastik, plastik bening. Oke? Astagfirullahaladzim, pembodohan. Terus di bawahnya, satu, pembelian koin REDT yang hampir melibatkan semua member disepakati dijual dengan harga 10 USDT ya, REDT sampai $10 tuh. Dan selama 14 hari, yaitu listing pada tanggal 3 Oktober. Wah. Dan dapat dijual pada tanggal 17. Wah, tanggal 17 jadi 180. Tapi tidak berjalan ataupun berwujud sebagaimana yang dijanjikan. Lah, karena saya udah sampaikan tanggal 17 itu nggak akan kalian bisa withdraw. Ini ya, saya kasih tahu ya. Ketimbang dia membayar kalian tuh, otak dari Redford tuh, petinggi-petinggi ya. Ketimbang dia membayar kalian, mending dia kabur. Itu di otaknya sekarang. Ngapain dia membayar kalian itu? Makanya saya udah katakan dari awal. Ini modus penipuan. Gak percaya, malah nyerang saya. Sekarang ketipu. Saya ngomong kayak gini nih biar kalian tuh sadar gitu. Itu sorry gitu ya. Saya ngomong seperti ini pertama, kalian kemarin ngeyel, kemarin kalian ngehujat saya, sekarang kalian ketipu. Makanya saya ngomong, cara saya ngomong kayak gini. Biar apa? Biar kalian tuh sadar gitu. Yang saya sampaikan itu benar ya. Gitu. Oke? Ini surat cuci tangan ya, jijik saya bacanya, sumpah. Terus nomor 2. Pada tanggal 17 Oktober 2022 terjadi perubahan yang mengecewakan semua member. Dengan adanya koin RDT tidak bisa dijual dengan alasan Redford setuju karena belum mencapai 50 USD. Ya, yang namanya kripto token mau dia mencapai 50 USDT kah? Orang kalau mau withdraw ya withdraw, orang mau sell ya sell, jangan dikunci. 140 hari lagi. Gila tuh nggak? Aduh, ya Allah, ya Allah. Jijik saya bacanya, sumpah. Kemudian dengan secara sepihak, gini ya. Kalau ada yang kalian ngomen, saya ngomong gak sopan. Saya nanya dulu, tahun berapa sih? Ya, ngomong sama penipu tuh harus sopan santun, harus, halo penipu, gimana nih, udah dapat uang belum? Udah senang belum nipu orang? Gak mungkin kayak gitu ngomong sama penipu, ya. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak sopan, janganlah. Sadar diri gitu ya. Setinggi-tinggi apapun, ya, pendidikan orang. Kalau kalian bilang saya nggak berpendidikan, setinggi apapun pendidikan orang, kalau ya disuruh ngomong sama orang yang udah ketahuan menipu, pasti caci maki yang keluar di mulut dia. Ya sama kayak saya sekarang gitu. Cuman saya agak ngontrol gitu ya omongan saya, karena ini di YouTube. YouTube itu bisa men-take down video orang, makanya saya agak tahan gitu. Jijik saya, sumpah. Terus di sini Revo tidak setuju karena belum mencapai 50 ST dalam hal ini bisa dicairkan pada 100 hari kemudian. Saya kan udah katakan, exchange yang benar-benar niat ya menjadi exchange kripto, ketika ada sesuatu hal yang ditunda, itu bukan kalian disuruh untuk menghitung hari beberapa hari ke depan. Paham ya? 180 hari ke depan. Tentuin aja tanggalnya tanggal berapa gitu kalau exchange yang bagus. Contoh, kalian bisa withdraw nanti di tanggal 1 Desember gitu. Jangan buat orang itu ngitung kalender. Jadi ribet gitu. Jadi ditentuin tanggalnya itu tanggal berapa gitu. Oke? Terus selanjutnya kemudian dengan secara sepihak semua member yang masih punya aset USDT dikonversi menjadi RDT tanpa pemberitahuan dan diberi bonus lagi 25% yang juga ternyata dikunci. Aduh, nih ya, kalian kan yang nulis surat ini kan ada Pak Pitra, ada Bang Tono, mungkin ada juga Force nih ya. Aduh,
kalian kemarin itu kan saya udah katakan, jangan ya menjebak orang lagi ya. REDT dikunci, tapi deposit bisa itu udah jebakan. Tapi kalian malah mencari orang terus, meyakinkan orang kalau revo ini benaran di tanggal 17. Sekarang siapa yang menang? YouTuber kan? YouTuber kayak saya kan, yang membongkar kayak gini nih. Ini semua yang ada di dalam surat ini itu udah saya sampaikan di beberapa hari jauh sekali sebelum Redford ini seperti ini yang sekarang ini, ya. Tapi orang-orang yang bertanda tangan di sini malah nyerang saya. Sekarang dia makan omongan sendiri, cuci tangan biar nggak disalahin. Sudahlah. Terus dengan fakta-fakta ini kami tim leader lagi-lagi ngaku diri sebagai leader. Balik ke pernyataan CNN yang tadi. Paham ya? Ya teman-teman ya. Paham ya? Begitu. Bentar, nih blur nih. Aduh. Terus di sini di bawahnya dengan fakta-fakta ini, kami tim leader mendesak ke alamat tersebut di atas sebagai berikut. 1. Heart of Hope. Jadi dia seakan-akan nih ngirim surat nih ke Heart of Hope yang asli. Saya yakin. Aduh, bos. Aduh. Dia yang melakukan penipuan, tapi dia yang minta pertanggungjawaban sama yang asli. Dia mendompleng ataupun mencatut nama Heart of Hope untuk menjalankan bisnis ataupun trading bodong. Ketika dia scam, ya, yang dituntut ataupun yang diteror itu Heart of Hope yang asli. Logis nggak bos? Pikir pakai otak ya. Terus dengan bisnis repot. Dengan bisnis Redford menjembatani kepentingan member yang ada di Indonesia. Sosok bawa Indonesia, bos. Kalian aja di Indonesia aja nggak diakui. Aduh, kedua, di bawahnya ada poin A. Mendesak Redford membuka sebagian aset member untuk mendapat cairkan sebesar 25% dari nilai RDT yang telah dibekukan. Bacot gitu ya. Bersama tim leader dari Indonesia mempertemukan, memediasi untuk mencari jalan terbaik kedua belah pihak. Nggak ada tuh, bohong. Kedua, kepada Redford, kami tim leader mengharapkan yaitu dapat memperhatikan dan memenuhi segala tuntutan member yang ada di Indonesia. Waduh, gila sih orang-orang yang bertanda tangan tadi ya. Semua tindakan yang akan dilakukan komunikasi kepada tim leader yang ditunjukkan untuk mewakili member dan tidak dilakukan secara sepihak atas nama apapun. Tim leader Indonesia akan memberikan, artinya tim leader yang bertanda tangan tadi. Ngaku ya. Tim leader Indonesia akan memberikan waktu 7 kali 24 jam, artinya seminggu, untuk Redford memenuhi tuntutan member Indonesia. Tuntutan member Indonesia atau kalian bos yang memanipulasi kejadian. Aduh. Terus apabila tidak, kita dari awal ya. Dari yang C. Tim leader Indonesia akan memberi waktu 7 kali 24 jam untuk Redford memenuhi tuntutan member Indonesia. Anda mau nuntut Redford yang asli? Aduh. Udahlah, Redford dicatut namanya. Heart of Hope. Yang mau afiliasi Redford juga dicatut. Aduh, ya Allah. Memenuhi tuntutan member Indonesia apa tidak? Apabila tidak, secara tertulis kami akan menempuh jalur hukum. Aduh, salut saya. Kemarin kalian bikin surat dan bikin video, bikin VN, mau ngelaporin saya. Kemarin kalian mau ngelaporin saya, teman-teman saya yang membongkar Ponzi, investasi bodong, trading bodong, Redford, Heart of Hope yang mengafiliasikan Redford yang bodong itu,
yang udah di entitas ilegal, katanya kalian mau ngelaporin saya. Sekarang kalian secara terang-terangan leader itu mau menuntut ke jalur hukum Redford yang asli. Redford itu banyak, bukan Redford Trading Plan aja, yang asli ada. Sama Heart of Hope. Sorry, ya, Heart of Hope yang asli. Ini yang mendompleng, yang mencatut Heart Hope. Aduh, payah saya ngomongnya. Hoh aja ya. Hoh yang ada di Redford itu menuntut Heart of Hope yang asli. Logisnya di mana? Udahlah mencatut nama perusahaan orang, tapi dia yang lebih galak. Ibaratnya kayak punya utang. Kalian punya utang, tapi kalian yang lebih galak sama orangnya itu. Kesel nggak tuh orang yang ngasih utang ke kalian? Terus di bawahnya, demikian pernyataan ini sebagai sikap kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tim leader atas nama seluruh anggota Heart of Hope Indonesia. Anggotanya ini nih, Pak Pitra, polisi yang katanya brand ambassador dari, keliru sih saya ya, Heart of Hope ataupun Redford saya juga nggak tahu. Yang penting ya satu lah itu ya, satu itu. Kemudian Tono ini saya, aduh, kayak gimana ya, ini kan istilahnya beliau mengirim surat ke Redford. Ya, kita bisa baca tuh, kepada yang terhormat manajemen Heart of Hope dan manajemen Redford. Oke. Si Tono di sini kesannya seperti dia ini orang member biasa. Oke, dia member biasa kesannya di surat ini sih. Ya. Tapi kalian bisa lihat tingkah laku dia ketika belum scam, belum menutup penarikan. Saya mau nanya, ini kan pikir kita secara logika nih. Si Tono ini kan sering nge-share jadwal trading di grup Telegram, di grup Facebook, ya kan? Logikanya gini, kalau dia memang member biasa, dari mana dia dapat sinyal? Artinya di manajemen Redford, kalau dia nggak manajemen, dari mana dia mau dapat sinyal? Udahlah ya, ini surat cuci tangan Redford, pemainnya, atasannya, ya, yang udah basi gitu ya. Udah banyak kejadian seperti ini tuh. Kayak di NL ini tanda tangan yang kayak gini nih, aduh. Ini ya, surat yang berprofesional nggak kayak gini. Surat profesional tuh ada capnya, ada tanda tangannya nih. Ini nggak ada, bos. Ini aduh, akal-akalan saja sih. Ya, ini nggak ada capnya. Tanggal suratnya nggak ada. Aduh, saya kuliah, bos. Buat surat yang bagus dan benar tuh nggak kayak gini. Ya, kayak gini. Saya kuliah, saya diajarkan buat surat lamaran kerja, surat untuk ke kampus, surat untuk ini itu. Nggak kayak gini, bos. Ini saya pun bisa nih bikin malam ini nih. Di kertas HVS saya ketik di laptop ya, saya ketik di laptop. Ini jadi gitu ya. Habis itu saya buat tanda tangan kayak gini. Gampang kok. Ini udah jelas nih akal-akalan saya nih ya. Dari Heart of Hope dan Heart of Hope yang mengafiliasi Redford ya, yang udah masuk entitas ilegal tuh, dan Redfordnya sendiri. Ini itu orang-orang komplotan itulah yang buat surat kayak gini nih. Oke, itu sih video kali ini. Kalau untuk masalah uang kalian bisa balik, saya udah jelasin panjang lebar di konten sebelumnya. Bisa balik, bisa. Tapi kalian simak aja video saya. Itu saja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.